Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, hari ini kita lagi memeriksa pokok kelapa sawit kita yang baru mau berjalan kisaran 3 tahunan lah teman-teman ya. Hampir jalan 3 tahunan. Coba ya kita lihat sama-sama. Buahnya keliling ya. Dan kita lihat pokok-pokoknya lain, katanya nanti dibilang bahwa cuma satu pokok doang. Nah, kita kasih lihat nih buat teman-teman ya, kita kasih tunjuk bahwa yang namanya bibit tunggul tuh buahnya banyak banget ya, keliling malah. Buahnya besar-besar. Ini belum masak ya teman-teman ya. Ini kisaran mungkin 3 kilo lebih ya. Umur hampir 3 tahunan. Buahnya hampir ya kisaran 2 sampai 3 kilo lah ya. Kita kasih tunjuk lagi ya. Tuh, ya tuh. Ya. Keliling, buahnya keliling, Bos. Ini bibit kalau teman-teman mau tahu ini bibit dari PPKS ya. Untuk jenisnya saya lupa ya. Waktu itu kalau nggak salah yang ngambi kalau nggak salah ya. PPKS yang ngambi. Waktu tanam kita umur 10 bulan ya, pembibitan 10 bulan langsung kita tanam ke lahan seperti itu ya. Tuh, lihat buahnya keliling teman-teman ya. Kita bakal kasih tunjuk ke orang-orang yang masih penasaran ya dengan bibit unggul. Nah, kita kasih lihat nih ya. Jujur perawatannya juga nggak terlalu maksimal teman-teman ya, karena waktu itu kita ya masih belajar tanam kelapa sawit tuh, kita selang-seling dengan ubi teman-teman ya. Waktu itu karena kita takut nanti malah ngundang tikus, tapi nyatanya alhamdulillah pokok sawit kita aman dari tikus. Nah tuh lihat tuh, masya Allah ya, besar banget teman-teman, besar banget buahnya tuh lihat tuh. Ini 3 kilo lebih ada nih satu nih ya. Buahnya keliling teman-teman ya. Luar biasa. Ini waktu itu kita pupuk ya, waktu penanaman kita menggunakan pupuk dolomit ya. Pakai pupuk dolomit, kemudian kita langsung tanam gitu ya. Tidak ada campuran dari pupuk lain teman-teman. Ya kita kasih tunjuk ya. Kita kasih tahu bahwa bibit unggul itu memang betul-betul memuaskan ya. Hampir semua di lahan ini ya, itu semuanya berbuah ya. Semuanya berbuah. Kita keliling lagi ya. Nah tuh, lihat tuh. Allah. Besar teman-teman ya. Keliling juga buahnya. Jadi nggak rugi kita tanam bibit unggul ya. Karena justru kalau kita tanam bibit unggul, hasilnya akan timbal balik ke kita. Walaupun memang ya bibit unggul itu mahal ya. Kecambahnya aja hampir 10 ribuan ya per butir. Ya, kalau kita beli langsung ke balai benihnya mungkin agak murah, tapi kita ke para penyalur benih ya. Tuh lihat tuh. Nggak rugi teman-teman kalau kita tanam bibit unggul ya. Nggak rugi kita. Kenapa? Karena ini adalah investasi masa depan ya. Kita tanam ya dengan modal yang kita keluarkan, umur 3 tahun ke atas udah menerima hasil aja nih. Tuh. Udah bisa panen teman-teman ya. Udah bisa panen tuh. Buah segede gini. Nggak rugi kalau kita tanam sawit tuh. Gua kasih tahu ya. Ini umur baru jalan 3 tahun tapi buah udah segede kepala. Ya. Ini buat teman-teman yang masih meragukan dengan bibit unggul dari PPKS ya. Kita kasih tahu semua ya.
Ini jujur lahan kita nggak gede teman-teman ya, nggak besar lahan kita. Cuman beberapa ya bidang lah. Dan di lahan ini kita kisaran 60 pokok saja teman-teman ya. Tapi kalau udah rata-rata berbuah seperti ini, itu udah luar biasa banget ya. Kita tanam ubi, di samping kita bisa panen kelapa sawit, kita juga bisa ambil ubi ya teman-teman ya. Jadi bisa lah. Karena juga lahan ini subur banget ya teman-teman ya. Tanah ini kategorinya subur ya. Makanya dari daun ya itu hijau teman-teman. Waktu dulu kita tanam itu masih pepohonan teman-teman ya. Itu belum kita tebang semua itu. Kita tanam suruk kalau tidak salah ya. Kita di sela-sela pohon karet. Karena kita lihat perkembangannya agak lambat, maka kita tebang ya. Begitu kita udah tebang dan kita lihat hasilnya ya. Ternyata ya pohon-pohon yang ada di sekeliling itu tuh sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Bagusnya kalau kita mau tanam sawit itu harus di lahan yang kosong seperti itu. Walaupun kita memang modalnya sangat besar sekali ya. Tapi kalau untuk investasi ya jangan takut ya. Apalagi sekarang buahnya di RAM itu di pabrik juga buahnya udah 3.000 per kilo. Tuh kita kasih tunjuk lagi teman-teman ya. Buahnya keliling tuh. Enggak putus-putus. Kita panen enggak putus-putus ya. Padahal ini jarang loh pupuk. Tapi memang usia 3 tahunan ini memang lagi masa-masa berjaya ya teman-teman. Kalau udah 5 tahun ke atas itu mungkin agak jarang buahnya ya. Nah kita bakalan kasih tunjuk teman-teman di antara puluhan batang tadi, ya 1-2 batang itu adalah yang tidak berbuah. Karena kita waktu itu tidak seleksi bibit yang afkir teman-teman ya. Kita sebetulnya kalau mau tanam itu kita seleksi dulu bibit yang afkir. Cuman waktu itu kita nggak tahu, jadi kita ya asal tanam aja. Dan sekarang kita udah ganti teman-temannya dan rencananya ini mau kita tebang ya, kita ambil lumutnya teman-teman ya. Kita udah tanam. Oke, sekian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat.